والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. Imron ARMPD, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sholli Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para habaib, mobil khusus Habib Adi Al-Baiti dan Habib Muhammad, serta para habaib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, Habib Anis ingkang kula mulyakaken, juga kepada guru kita Kiai Haji Abdul Qadir ingkang kula mulyakaken, para alim ulama, para asatidah yang saya hormati, pengurus atau panitia pembangunan Masjid Darussalam yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini yang biasanya hujan, untuk sementara kita tidak diberikan hujan. Mudah-mudahan ini karena lebih barokahnya majelis maulid pada malam hari ini, sehingga kita diberikan ketenangan baik dalam membaca salawat serta sedikit pengajian yang telah diberikan oleh para guru kita. Salawat serta salamullah mugi-mugi disampaikan dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersama sambil menunggu Habib Taufik. Iki kirang bintang jam. Alhamdulillah. Nggih mboten napa-napa, mugi-mugi cepat duginya. Para hadirin rahimakumullah. Kita ini termasuk orang yang beruntung karena sering berjumpa dengan para kiai, sering berjumpa dengan para habaib dalam satu majlis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Allah akan mengumpulkan orang sesuai dengan yang dicintai. Kalau kita cinta para habaib, para kiai, insya Allah mangke kita masuk ke surga itu bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, karena yadkhulul jannata zumara. Orang itu masuk ke surga itu zumara, dengan berkumpul kelompok-kelompok. Iki ahli sedekah kumpul, ahli sedekah masuk surga. Mboten siji-siji kluru-kluru masuk nang surga, mboten. Saya dikumpul no. Dengan siapa?
orang ini mencintai. Wah, ini kok jamaah Riyadhul Jannah kumpulakan Tuhan dan bersama-sama kita, bersama-sama para habaib, para ulama kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kusama sing penting kenten. Sementing kenten apa? Wis aku kok bocah dak habaib wis. Biyen aku yo kumpulnya ambek habaib. Mosok habaib itu kate masuk nang swarga yo gak eling nang awawan. Nggih. Jadi yang memberikan syafaat itu bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh pun ya itu mendapatkan hak untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Dari mulianya umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah. Wong masuk swarga iki gampang. Sok repot. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong sing maca la ilaha illallah masuk surga, gampang. Gak usah susah-susah. Di dunia gak usah susah-susah, sing bunga mawon. Kita selaku umat Muhammad, selaku orang mukmin dan mukminat, muslimin muslimat, niki jenengan jagongan di omah, nggih, kalian delok TV, apa mana ambek maca Quran, meneng tok niku didongakno wong sak donya. Nggih napa mboten? Kados wau niku doane Habib mesti menyebutkan lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Jadi ini hebatnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi meneng-meneng iku sak duluran padha nuwun. Padha ndongakno. Lho gak kate masuk surga ya apa sih nang kate ndongakno? Setiap detik itu lho didoakan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Ya sing urip ya didongakno, sing wis mati ya didongakno. Dadi kula niki lek kula pikir nek donya niku nggih kudu seneng mawon. Gak usah susah-susah. Alhamdulillah dadi umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sing gawe sendenan. Ana sing gawe sendenan. Bisa-bisa padha kepinginan ndise umat Muhammad itu ndise ternyata iki wong cili-cili tapi hebat-hebat. Semua belum masuk surga, umat Nabi Muhammad SAW masuk surga dulu. Jadi termasuk orang yang paling terakhir, tapi masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala paling awal. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Ini sebabnya bukan sebab apa? Sebab dari nabinya, dari apa? Kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah. Nggih. Kehidupan di dunia itu kita itu sesungguhnya rugi. Ora beda iki rugi. Nggih napa mboten? Rugi. Repot ambek golek sandang pangan. Sik duwe urusan. Sik sembarang. Penak ono di swarga ya. Gak usah repot golek sandang pangan. Nek donya niku repot. Termasuk rugi apa maneh uripe ya paling akhir apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Wal asri demi masa, innal insana sesungguhnya manusia lafi husn sungguh dalam kerugian. Sungguh dalam kerugian. Jadi rugi. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah.
masa ini adalah suatu kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Ini adalah kuota dari Allah Subhanahu wa taala. Jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya masa adalah suatu kehidupan. Nah, makanya karena pentingnya waktu ini, maka kita jangan sampai waktu niki didamel sing hal-hal mubadir, apa mani barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan semua waktu kita isi dengan ibadah. Semua waktu kita ini dengan ibadah. Kalau begitu Pak nopo sholat terus nggih mboten. Ibadah mulai sholat. Kita pagi-pagi mau ke Tegal, mau ke sawah, mau bekerja. Ya, kita awali niat kita dengan bismillahirrahmanirrahim untuk mencari nafkah, kebutuhan keluarga, kebutuhan istri, kebutuhan anak. Anak biar bisa sekolah, biar bisa mondok, biar bisa ta'allum. Maka berjalan dia menuju ke ladang, ke sawah, mulai dia melangkah dari rumah sampai ke ladang adalah ibadah. Sampai pulangnya semua dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulianya seandainya dia di tengah-tengah perjalanan dia meninggal, maka meninggalnya, matinya mati syahid. Karena dalam hal mencari kehidupan maisah untuk keluarganya. Nah, jadi enten kata. Jadi jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita buat napa niku dimusproaken mumpun sampai mau tidur sebelum sholat zuhur kita niat qailullah terus diluk kok lek sholat cek gak ngantuk, maka tidurnya pun dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau makan kita juga kita awali dengan bismillah. Ingat bahwa yang kita makan adalah rezeki dari Allah, pemberian dari Allah. Setelah selesai kita akhiri dengan alhamdulillah. Maka semuanya itu adalah dicatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita teliti bahwa mboten enten waktu niki sing terluangkan. Mboten enten. Harus semuanya bernilai ibadah. Jadi wal asli innal insana lafi husrin illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Penting hadirin, iman kita itu kita jaga. Iman kita ini semakin lama kita, kualitas iman kita tingkatkan. Jangan sampai iman kita itu semakin lama semakin tipis. Karena apa? Memang iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa tambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu bisa berkembang karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat. Seperti kita datang untuk Riyadul Jannah, membaca selawat. Ini dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa membaca selawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Habibana Habib Taufik sudah lalu ya. Jadi jangan sampai iman kita terus menipis, tapi kualitas keimanan kita tingkatkan.
Al iman yang khusus bil ma'asi. Iman itu kita semakin tipis karena banyak kita melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian para Bapak Ibu sekalian. Ini babnya masih iman saja. Jadi bagi orang yang iman ini suatu modal yang sangat tinggi bagi kita dalam kehidupan untuk menghapus kerugian dalam kehidupan di dunia. Hadirin rahimakumullah, makaten saking kula nggih alhamdulillah Habib Taufik bin Muhammad Barak sampun rawuh yang akan memberikan tausiah kepada kita. Mekaten menawi enten kesalahan kula nedhi kengipun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cek. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh, bini sepuh, kaji sepuh, jajaran pimpinan pengurus Riyadul Jannah Kordes Ura-Ura, jajaran pimpinan takmir Musalla Baitus Salam, segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini peresmian Musalla Waqaf Baitus Salam, semoga hadirin wal hadirat diberikan panjang umur, sehat wal afiat, rezeki banyak berlimpah barokah, halalan thayyibah, diberikan kekuatan untuk beribadah, bertaqarrub, salat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama memakmurkan musalla Baitus Salam. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat, tentu kita sudah mendengar berkali-kali tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin hadirat, tapi biarkan Habib, izinkan Habib menyampaikan dua pelajaran penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sudah mantap nih, dah ngaji gini.
sekali. Bisa dipanjangin? Bu, kedengeran? Bu, kedengeran? Oke. Tentu kalau peristiwa Isra wal Mi'raj, asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. sudah hafal? Hafal. Ayatnya sudah hafal? Ayatnya sudah hafal? Belum? Kalau belum, mari kita baca bersama-sama. Habib lantunkan, Habib bacakan, panjenengan mengikuti setelahnya. Siap? Siap? Siap. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Katanya siapa ya? Saya sudah semangat tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram. Bu sing banter. Minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna alladzi barakna hawlahu hawlahu linuriyahu linuriyahu min ayatina min ayatina innahu innahu huwas sami'ul basir huwas sami'ul basir innahu huwas sami'ul basir innahu huwas sami'ul basir. sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sang yang membaca saya doakan semoga dimasukkan surga bersama Rasulullah Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin hadirat, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itulah Isra. Mi'rajnya dari Baitul Maqdis kemudian ke ilas sama'id dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini alam barzah, bukan alam dunia. Kalau Isra-nya Bu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Mekah ke Baitul Maqdis, ini alam dunia. Kemudian Mi'rajnya langit pertama sampai ke 7, ini alam barzakh. Kemudian Mi'raj lagi ke alam yang lebih tinggi, surga dan neraka. Kemudian Mi'raj lagi ila sidratil muntaha. Ini sudah alam akhirat, jauh alamnya dari kita. Yang ingin saya sampaikan bukan tentang itunya, tapi pelajaran penting yang harus kita ambil. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli alaihi. Bu, Ibu, Bu, pelajaran pertama. Rasulullah itu mulai usia 0, kecil, kemudian beranjak remaja, dewasa, dan berumah tangga. Selama 40 tahun orang-orang Mekah itu cinta, memuliakan,
mengagungkan Nabi Muhammad, bahkan dijuluki Muhammad Al-Amin, Muhammad yang amanah, Muhammad yang jujur, Muhammad yang dapat dipercaya, Muhammad pemuda yang berintegritas, Muhammad pemuda terbaik di kota Makkah. Tapi ketika usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, menyampaikan ajaran Allah, menyampaikan agama Islam, maka respon penduduk kota Makkah berubah berbalik 180 derajat menjadi orang-orang yang paling getol memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi musuh bebuyutan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi musuh di dalam selimut, mereka menggunting dalam lipatan, mereka menjadi duri di dalam daging. 10 tahun pertama menjadi nabi dan rasul di Makkah, lebih banyak yang menolak daripada yang menerima, lebih banyak yang memusuhi daripada yang membantu. 10 tahun lamanya. Kemudian hadirin hadirat, di tahun ke-10 setelah kenabian, maka istri beliau Khadijah binti Khuwailid wafat, meninggal dunia. Kemudian pamanda beliau Abu Talib wafat, meninggal dunia. Kenapa, Habib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun berada di lingkungan kampung halamannya, di negerinya sendiri, keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri, temannya sendiri, ditolak mentah-mentah, dimusuhi luar biasa. Istri yang tercinta, yang 25 tahun berumah tangga, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, mengorbankan dirinya, mengorbankan segalanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wafat, meninggal dunia. Paman beliau Abu Talib yang semenjak usia 9 tahun menjadi ayah bagi Rasulullah, yang mendidik Rasulullah, yang membesarkan Rasulullah, bahkan ketika sudah menjadi nabi, Abu Talib yang melindungi Rasulullah, Abu Talib yang pasang badan untuk Rasulullah sehingga Rasulullah merasa aman dan tentram. 2 orang penting dalam kehidupan ini, mereka wafat, mereka meninggal dunia, maka lengkap sudah derita dan kepedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun didustakan dan dimusuhi, ditinggal dengan istri tercinta, ditinggal oleh pamanda yang seperti ayahanda, maka Rasul menyatakan amul huzun, tahun berkabung, tahun bersedih. Betapa sedih hati Rasulullah, betapa hancur Rasulullah. Pak, Bu, sakitnya tuh di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Lelah, Bu, lelah hati ini, lelah. Bu, lelah hatiku, lelah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah lelah bagaimana? Piknik. Kalau sudah lelah bagaimana? Piknik. Piknik, jalan-jalan, wisata, refreshing. Pelajaran pertama dari Isra wal Mi'raj adalah mari kita refreshing, mari kita piknik. Rawihil quluba sa'atan fasa'atan fa innal quluba idza ta'ibat kallat. Rawihil qulub, senangkan hatimu, bahagiakan dirimu, cintailah dirimu, love yourself, healing yourself, sembuhkan dirimu. Healing dong. Sallu ala Nabi Muhammad. Rawihil qulub, senangkan hatimu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, sembuhkan dirimu. Sa'atan fasa'atan, dari waktu ke waktu. Memang harus ada waktu kita jalan-jalan, kita refreshing, kita menyenangkan hati. Fa innal quluba, sesungguhnya hati itu kalau sudah lelah, capek, lelah, fa innal quluba idza ta'ibat, karena
karena sungguh hati itu kalau capek, kalau lelah, kalat, kalat, kalat artinya tumpul, tidak semangat, mager, kaum rebahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, pernah merasa lelah hati? Bu, pernah merasa lelah hati? Sering. Apa yang menyebab hatimu lelah? Bojone, Beb. Bu, bos wong lanang kaya ngono iku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nanti kapan-kapan saya ingin ceritakan bagaimana membina hubungan yang harmonis dengan lawan jenis. Tetap harmonis dengan lawan jenis di masa pandemi. Tapi nanti pertemuan berikutnya kalau ada, masih ada rutinan Kordes. Kordes rutinnya setahun sekali. Rutinnya berapa hari sekali? Sebulan sekali? 2 pekan sekali? 3 kali sebulan? Kok enggak jelas begitu 3 kali? Sekarang 3 kali. Oh. Ya khair. Kalau nanti diundang kembali harmonis dengan lawan jenis di masa pandemi Omikron. Shalli ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Hati kalau lelah itu disenangkan, dibahagiakan, piknik, refreshing. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperjalankan dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masa kelihatan orang Mekah terus, ketemu Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu dengan Uqbah bin Abi Mu'ayth, ketemu uang iku-iku, bosen. Masa ketemu uang Riyadul Jannah itu sagas ini itu, pergi ke Turki dong, ke Kapadokia begitu kayak. Wajai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Intinya piknik. Piknik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pelajaran yang pertama, hati itu butuh hiburan, butuh refreshing, butuh piknik. Setuju, Bu? Setuju, Bu? Setuju? Mari kita sampaikan kepada para suami, Pak, piknik. Piknik. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat. Hadirin hadirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mi'raj. Langit 1 sampai 7 udah lewat. Surga neraka lewat, Sidratul Muntaha lewat, kemudian araja ila 70,000 hijab. Kemudian setelah sampai Sidratul Muntaha, malaikat Jibril mempersilahkan Nabi Muhammad untuk melanjutkan perjalanannya sendirian untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah taala, melewati 70.000 hijab alam, dimensi yang jauh lebih tinggi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara private, secara personal. Fadana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. Kapan-kapan ini juga Habib terangkan
pertemuan private antara Allah dengan Rasulullah ini bagaimana? Kapan-kapan kalau ada undangan berikutnya ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, mohon maaf, kita ini loh yang malam ini salawat kepada Nabi Muhammad. Kita yang beribadah, kita yang bertaqarrub ilallah, kita yang bertaqarrub ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan cita-cita kita, keinginan kita adalah masuk surga, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu kan, Bu? Bu, pengen masuk surga? Bu, pengen masuk surga? Pak, pengen masuk surga? Tujuan akhir kita itu. Terus kalau sudah masuk surga, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, kalau sudah masuk surga ngapain? Pak, kalau sudah masuk surga panjenengan mau ngapain? Menikmati apa? Menikmati apa? Menikmati bidadari. Menikmati bidadari. Aduh. Oh, dibilang, ya di alam dunia ndak bisa ngapa-ngapa, di akhirat balas dendam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, Bapak Ibu muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenikmatan puncak di alam surga bukan harta, bukan istana, bukan bidadari, bukan pula bidadara. Tetapi puncak kenikmatannya adalah ketika mereka penduduk ahli surga melihat, dalam tanda kutip, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah penduduk ahli surga itu nadhirah, mereka bercahaya, mereka bersuka cita, mereka tampak bercahaya, glowing face. Tidak kalah sama BTS dan artis-artis Korea. Wujuhu yawma idzin, wajah-wajah mereka pada hari itu, mereka di surga nadhirah, cerah, bercahaya, glowing. Kenapa, Beb? Ila rabbiha nadhirah, karena pada hari itu mereka melihat Tuhan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan puncak kemuliaan, kenikmatan di surga itu ternyata bukan harta, bukan bidadara, bukan istana, tetapi melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini bisa diterima? Bu, Pak, nah Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu sudah mi'raj. Bukan hanya masuk surga, tapi melewati surga. Nabi Muhammad bukan melihat di surga kemudian melihat Allah, bukan. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan surga, mi'raj ke alam yang lebih tinggi, sampai Sidratul Muntaha, batas makhluk siapapun Sidratul Muntaha. Jibril menghantar sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah lebih mulia, lebih agung, lebih tinggi, berjumpa dengan Allah bukan di surga, tapi melewati Sidratul Muntaha sendirian, private dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini diterima? Bu, bisa diterima, Bu? Dipahami? Dipahami? Loh, Rasulullah itu sudah kenikmatan, kemuliaan, keagungan yang luar biasa, private dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan, setelah itu Rasulullah kembali pulang ke alam dunia. Loh, kita ini loh yang di alam dunia
pontang-panting capek ibadah supaya masuk surga. Kenikmatan tertinggi di surga melihat Allah. Nabi Muhammad sudah melewati ini semua, berjumpa dengan Allah secara pribadi, private, paling tinggi, paling mulia. Tapi Rasulullah tetap kembali ke alam dunia. Rasulullah tidak langsung mengatakan, ya Allah, pun kuloten mriki mawon laop nang donya, kesel-kesel maneh. Logika akal manusia kan begitu. Ngapain balik ke alam dunia? Capek amat, ngibadah lagi, perang Badar, perang Uhud, diidoni. Kan begitu logika akal manusia. Yuh, Rasulullah udah nyampe tujuan. Rasulullah udah nyampe surga. Rasulullah udah ketemu Allah Ta'ala. Rasulullah sudah sampai garis finish kalau bahasa kita ya. Tapi tetap kembali ke alam dunia. Masuk kembali ke alam dunia. Menjadi hamba Allah. Menjadi abdullah. Jadi manusia biasa yang beribadah di alam dunia. Yang harus berjuang. Yang harus capek. Pak, Bu, ternyata kedudukan yang mulia adalah menjadi hamba. Menjadi kedudukan yang mulia bagi Rasulullah adalah menjadi hamba. Kalau ke surga udah lewat. Bukan melihat Allah, berjumpa dengan Allah secara private, tapi balik ke alam dunia. Kenapa? Karena menjadi hamba di alam dunia itu kecintaan Rasulullah. Menjadi hamba. Kawula. Sudah menghamba belum, Bu? Sudah menghamba kepada Allah belum, Pak? Maka bersyukurlah Rasulullah udah nyampe, balik lagi ke dunia loh ya. Rasulullah sudah nyampe, tapi kembali ke dunia supaya seperti kita menjadi orang biasa yang beribadah. Kita masih di dunia, Bapak, Ibu, ini kesempatan kita di dunia untuk menghamba kepada Allah. Bisa diterima? Bisa diterima, Bu? Wayai turu, wayai subuh, wayai kerja, wayai sedekah, wayai jajan, wayai infak, wayai zakat mal, ngemol, jadilah hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Rasulullah itu hamba Allah. Waktunya lapar ya lapar. Waktunya lapar ya lapar. Waktu makan ya makan secukupnya. Waktu sakit ya Rasulullah sakit. Waktunya rabi ya Rasulullah. Ada yang belum rabi? Banyak. Ada yang masih jomblo? Banyak. Saya doakan semoga bertemu dengan jodohnya. Amin. Durung ayu lek durung pacaran ambek sopir. Alhamdulillah. Supirnya guyu. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bu, sopir iku melaku terus. Betul ya? Sopir itu melaku terus, jarang mulih. Belanjane melaku terus, jarang dikeloni. Bojone lemu. Kuyan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai mana tadi? Bojone lemu. Sampai lemu. Menjadi hamba Allah. Jadilah hamba Allah. Rasulullah lebih milih jadi hamba Allah. Balik ke dunia, melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Bu, kita mau ngapain sih? Pak, kita mau ngapain sih? Sudah menghamba kepada Allah Ta'ala saja. Ini loh, dibangunkan masjid bagus, musola wakaf Baitus Salam, urek-urek RT 28 Kecamatan Gunung Legi. Ada tulisannya di situ. Jadi hamba
Jadi hamba Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun niki mawon. Siap jadi hamba Allah? Siap jadi hamba Allah? Jadilah hamba Allah yang baik. Waya sehat, alhamdulillah. Waya sakit, alhamdulillah. Tanggal muda, alhamdulillah. Tanggal tua, alhamdulillah. Gitu kan? Waya jomblo, Innalillah. alhamdulillah. Wayah rabi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Wayah menjanda, ya alhamdulillah. Aduh. Sudah apapun maksudnya Habib, apapun Bu yang kita jalani, apapun yang kita rasakan, panas, dingin, pahit, manis, bahagia, sedih, Bu, Pak, sudah jalani saja, alhamdulillah. Karena Nabi begitu, Nabi itu daripada bersama Allah di surga, turun ke dunia, capek ibadah, capek perang, capek cari rezeki, lapar, difitnah, dicaci maki, pahit, tapi ya sudah begitu. Bu, Pak, alhamdulillah, jadi hamba Allah dengan alhamdulillah. Jangan sambat nggih. Jangan ngeresu loh nggih. Insyaallah. Jangan mengeluh nggih. Alhamdulillah. Beb, saya sudah selalu alhamdulillah, sudah sholawatan, tetapi kok hidup tetap jajah datang ujian. Bu, alhamdulillah. Pak, alhamdulillah. Kalau ada ujian datang, ketahuilah kita ini cuman hamba manusia biasa. Nabi Muhammad itu dapat ujian hidupnya. Kan begitu ya? Nggih. Rasulullah itu dapat ujian sampai piknik Isra, nih. Ya kalau kita punya ujian hidup pahit-pahit tidak enak, ya biasa aja, alhamdulillah. Gak usah sambat, gak usah ngeresulullah. Bisa diterima? Bisa dipahami? Yang kedua, Bu, Pak, nggak usah. Lanjut, Beb. Semua punya masalah hidup. Betul. Yang jomblo punya masalah hidup. Yang sudah rumah tangga punya masalah hidup. Yang sudah punya anak ya punya masalah hidup. Yang punya cucu punya masalah hidup. Siapapun punya masalah hidup. Tinggal masalahnya beda-beda sesuai dengan usia. Selama kita hidup, kita akan selalu bertemu dengan masalah yang silih berganti. Lantas bagaimana, Beb? Jangan sambat ngeresulo, sabar. Masalah akan selalu datang silih berganti. Ono ae. Jangan pernah sambat ngeresulo, tetapi sabar. Sabar. Beb, lantas bagaimana Allah Ta'ala ingin menghapus dosa kita? Allah Ta'ala ingin mengampuni diri kita. Allah Ta'ala ingin membersihkan masa lalu kita. Maka diberi masalah kepikiran, sumpet, overthinking, negative thinking, insecure, dan lain sebagainya. Itu semua dalam rangka supaya dosa-dosa kita, kekurangan kita, kekhilafan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima? Kemudian yang kedua, bertambah masalah, Bu, kalau sabar. Bertambah masalah, Pak, kalau sabar. Itu membuat kita semakin bijak dan dewasa. Bertambah usia, masalahnya pasti terus datang silih berganti. Bertambah usia, masalah yang datang akan silih berganti, tidak akan selesai. Lantas bagaimana, Beb? Iya, bertambahnya usia, bertambah masalah. Bertambah usia, tambah sabar. Bertambah usia, tambah bijaksana.
Itu yang Allah inginkan. Kalau tidak sabar, kalau ngeresulo, kalau sambat, kalau tidak nerimo, kalau tidak bisa menerima, maka usianya tok yang tambah tapi tidak bijaksana. Iku wis tuwa tapi kelakuannya kaya ngono. Ada yang begitu? Nggih. Ya karena dia gagal bersabar dengan masalah hidupnya. Iku wis tuwa cangkeme kaya ngono. Tok. Kenapa itu terjadi? Ya karena dia bertambah usia tapi nggak tambah bijaksana. Kenapa tidak tambah bijaksana? Karena tidak sabar dengan masalah hidupnya. Sakit ditambi? Hat. Semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barakah, halalan thayyibah. Segala doa diterima oleh Allah, segala cita-cita dikabulkan oleh Allah, segala hajat diijabah oleh Allah, segala impian, keinginan yang dalam benak dan hatinya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala niyatil hadirin wal hadirat min niyatihimus salihah min khairatil dunya wal akhirah biniyatil qabul wal wusul wal husul wa tamami kulli sul wa biniyatil futuh wal munuh wal rusukh wa salahil qalbi wal jasad wal ruh والتوبة النصوح وأن الله يقضي حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة حاجة الدنيا بالرضا والميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ببركة الفاتحة. Mari dibaca bersama-sama dengan suara keras. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم يا عدتنا عند شدتنا ويا غوثنا عند كربتنا احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنافك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, pangapunten ingkang kathah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.